Salam Bapak Ibu Saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi bersama saya di channel Kabar Gembira. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mendukung pelayanan kami lewat channel ini. Dan jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan like, komen, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya kepada teman Bapak Ibu Saudara, agar melalui kesaksian dan firman Tuhan lewat channel ini mereka juga dapat diberkati. Sebab kami menyadari juga bahwa tanpa dukungan dari Bapak Ibu Saudara kami tidak bisa berbuat apa-apa. Namun kami bersyukur kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mendukung kami lewat like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya kepada teman Bapak Ibu Saudara. Dan pada hari ini kita akan menyaksikan bersama tayangan berikut ini, yang bagaimana seorang murtadin, dia dari Islam menjadi Kristen, dan kita akan menyaksikan bersama bagaimana proses dia menjadi Kristen, yaitu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sehingga sampai saat ini dia dipakai Tuhan untuk menjadi saksi di mana-mana. Dan jangan lama-lama, mari kita menyaksikan bersama tayangan ini. Kita terima menyambut dengan penuh ucapan syukur. Selamat menyaksikannya. Shalom. Salam seluruh Indonesia. Aku percaya Roh Kudus mengurapi setiap kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Tumbar Winarsih. Nama saya Tumbar antik kan? Karena saya kembar. Jadi saya kembar, satunya Jinten Sumbarsih. Tapi yang satu masih di seberang. Jadi saya tetap berdoa untuk seluruh keluarga besar saya. Anak saya 3, laki-laki semua, dan sudah mentas, istilahnya mentas dalam arti sudah lulus kuliah. Kalau yang satu mentas sudah menikah juga, sudah lulus kuliah semua. Kalau yang 2 belum, jadi masih ada 2 tanggung jawab saya seperti itu. Nah, saya bukan anak gubernur ya, menantu. Saya ralat. Saya menantu Pak Sutioso. Jadi gubernur yang tahun 70-an. Nah, latar belakang saya dari seberang pindah ke menjadi pengikut Kristus itu karena suatu kejadian yang membuat saya itu mencari Tuhan. Mana sih Tuhan yang benar? Mana? Bisa nggak nemui saya? Nah, seperti itu. Saya dulu mencari Tuhan seperti itu. Nah, suami saya 1, ya, nggak ada 2, nggak ada 3, nggak ada, cuma satu-satunya, tapi sudah meninggal tahun 2013. Saya dibaptis 2011, Juni 2011. Suami saya meninggal 2013. Sebelum meninggal itu sudah menerima Tuhan Yesus juga. Jadi lewat mungkin ada perubahan dalam diri saya tiap harinya, itu yang dia memperhatikan saya seperti itu gitu. Nah, jadi saya dulu guru, sebetulnya bukan guru ngaji sih ya, saya sebetulnya lulusan fisika juga, lulusan fisika Sanata Dharma dulu. Jadi sebetulnya saya guru fisika, cuman karena suami saya anak pejabat, saya nggak boleh ngajar. Kamu ngajar anak-anak nanti, nggak usah ngajar di sekolah seperti itu. Jadi saya nggak boleh kerja gitu loh. Saat itu saya nggak boleh kerja sama suami saya. Karena apa? Dulu gaji cuman sekitar 76.000 tahun itu saya sudah dapat panggilan, tapi suami saya nggak boleh, mau digaji sekitar 5 juta lah, saya milih yang 5 juta. Jadi saya kerja itu digaji suami saya seperti itu. Nah, saya dulu di Lampung, sebetulnya saya dulu di Lampung. Setelah menikah itu saya pindah Lampung, ikut mertua ya, karena ditarik mertua untuk menemani beliau gitu. Mertua yang perempuan, kalau yang laki-laki kan sudah meninggal tahun 78. Jadi saya tidak
mengerti, tidak kenal Pak Sutioso, saya tidak, cuman yang ibu saya kenal karena saya menemani beliaunya gitu. Jadi seperti itu latar belakang saya. Nah, perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus itu tadi, saya itu ditipu orang dari 10 juta, 100 juta, jadi beranjak gitu loh. Sampai terakhir tuh 1,4 miliar. 1,4 miliar. Kemudian saya tuh bertanya sama kiai teman-teman saya, Pak, saya tuh kondisi seperti ini kok kurang apa saya? Saya sudah nyumbang panti asuhan, sudah istilahnya juga iya, tapi kenapa kok saya ditipu, saya gitu. Kenapa kok saya mengalami hal-hal yang tidak mengenakan seperti itu. Saya kepingin ketemu Allah, saya gitu. Nah jawabannya apa? Ya sana mati dulu gitu. Nah saya kan ya, loh anak-anak saya masih kecil-kecil kok suruh mati, ya saya nggak mau kan. Saya tuh pengen ketemu Tuhan Pak, bukan pengen mati, saya gitu. Terus akhirnya ringkas cerita, saya diberi ayat-ayat untuk dihafalkan dan itu dibaca selama saya harus puasa. Puasanya enggak 30 malam. Khusus loh ya. Jadi kadang ada orang, oh itu kesaksiannya butuh mana kuat 40 hari 40 malam. Puasanya tuh puasa kayak orang Islam. Saya dulu Islam kan. Jadi puasanya ya puasa Ramadan seperti itu. Tapi 40 hari 40 malam. Masalah Pak Kiainya ajarannya salah, saya nggak urusan ya. Jadi karena ada perdebatan di situ di YouTube-nya siapa saya lupa, itu seperti itu, bahas-bahas yang kayak gitu. Saya nggak nanggapi, cuma karena kesaksian saya kan dibatasi waktu juga. Jadi saya waktu itu disuruh puasa 40 hari 40 malam, disuruh baca-baca, dan saya juga menyangkal kalau 40 hari 40 malam jelas nggak bisa karena namanya wanita juga ada haid juga. Nah saya disuruh pakai obat. Kalau orang naik haji itu kan juga pakai obat itu. Pas jatahnya haid itu berhenti gitu loh. Nah seperti itu, mungkin ada sebagian orang yang nggak tahu itu gitu. Jadi makanya kesaksian saya tuh terus dibahas di YouTube yang lain. Saya nggak lupa namanya saya. Nah seperti itu. Nah itu saya diminta obat dokter. Tapi ketika saya menjalankan puasa, tahajud malam, dan bacaan itu sudah saya hafal ya. Itu ada kronologinya, cuman kan nggak perlu tak ceritain detail di sini. Itu saya selama puasa itu dan tahajud pada hari ke-27 itu saya nggak posisi tidur, saya tidak posisi sedang bertemu Tuhan Yesus, mimpi itu enggak. Karena apa? Jadi sosok itu di depan saya gitu loh. Pertama memang sinarnya tuh di tembok kan, di tembok gitu loh, kok ada sinarnya terus membentuk orang terus bersinar, ininya putih, jubah putih gitu, putih semua. Itu 3 hari berturut-turut. Yang hari pertama bawa tongkat, terus yang hari kedua tangannya itu memberkati begini. Nah waktu memberkati begini nih, tangannya tuh yang berlubang itu bersinar gitu loh, nggak cuma berlubang itu ada darahnya, enggak, tapi ada sinarnya juga. Nah cuman saya tuh heran gitu loh, kok yang nemuin saya kok malah Nabi Isa, Yesus ya. Kalau pengertian saya waktu itu Yesus ya. Terus yang hari ketiga, pengertian saya waktu itu Nabi Isa. Yang hari ketiga tangannya tuh begini, sambil ngomong, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Nah itu, cuman kan saya terus nggak begitu gubris tentang itu gitu loh. Saya nggak begitu nih, karena apa? Saya fokus saya habis ditipu segitu. Uang belum ada yang masuk, jadi kan ekonomi saya waktu itu morat marit gitu. Nah teman saya, salah satu teman itu agamanya Kristen ya, itu
datang. Karena apa? Dia itu apa namanya, perantara jual beli tanah. Saya kan mau jual, nggak tahu nanti rumah ini atau rumah yang satu atau tanah yang lain gitu loh. Nah, saya minta tolong temen itu, tolong jualkan. Nanti kalau ini biar cepat laku. Nah, dia datang ke sini itu, kalau kita berdoa, didoakan sama tim doa dari Kristen, mau nggak gitu. Oh gitu, akhirnya saya mau didoakan. Terus dia kaget, karena apa? Dikira saya tuh yang fanatik gitu loh, karena saya kan guru ngaji. Jadi dikira saya tuh fanatik, makanya terus dia, loh kamu nggak fanatik toh? Oh enggak, saya bukan jenis yang kamu kira, kayak gitu. Oh ya udah, akhirnya suatu saat berdoalah di sini gitu, doa untuk rumah, terus doa untuk tanah-tanah gitulah. Dalam doa itu tuh ada penglihatan mereka itu gitu loh, ada penglihatan sementara seperti itu. Jadi terus saya waktu itu gini, ternyata oh pendoa itu kayak dukun gitu loh, karena dulu kan saya juga kayak dukun juga gitu loh, cuman dukun teman-teman ya, biasanya kayak gitu, paranormal, istilahnya disebut paranormal itu untuk diri sendiri. Kenapa saya bahas seperti ini? Karena apa? Di YouTube sebelah sana itu ngomong, orang penglihatannya tajam, dukun ngaku paranormal, tapi kok ditipu orang, kok bisa ditipu orang? Ya kayak orang itu gini loh, orang kelilipan kan enggak mungkin toh disebul mata, mulut kita nyebul mata kita sendiri kan enggak mungkin gitu loh. Nah, mungkin orang itu nggak ngerti yang falsafah Jawa, karena yang bahasa saya kan bukan orang Jawa ya. Nah seperti itu, orang Jawa tuh kayak gitu, rata-rata paranormal itu masalah pribadi itu malah nggak bisa, tapi kalau masalah orang lain bisa, nolong orang tuh bisa gitu loh. Jadi karena dia yang bahas orang seberang, ya saya maklum aja gitu. Waktu itu saya mendengar kesaksian saya dibahas tuh, saya agak emosi juga waktu itu. Cuman saya terus diperingatkan tuh, sudah biarkan nggak usah dibalas. Oh ya terima kasih Tuhan. Gitu. Jadi seperti itu perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus seperti itu. Nah dalam perjalanan waktu itu, karena yang nipu saya kan bermacam-macam. Yang nipu saya beli rumah 1,4 tuh yang paling besar, ada yang nipu mobil. Dalam kurun waktu nggak lama itu tuh yang nipu mobil itu, padahal sudah nggak ngubungin saya, itu sudah mungkin setahun apa berapa, saya sudah lupa ya. Itu datang ke rumah dalam kondisi apa? Tangan kaki itu patah, tangan kanan patah, tangan kaki kanan patah. Jadi jalan tuh ya kayak gitu, itu sini pakai krek gini, inilah patahnya pura-pura apa enggak saya juga enggak mudeng. Yang jelas dia tangannya digip semua, kaki juga digip. Jadi entah itu beneran apa enggak saya juga enggak gagas. Yang penting dia tuh datang ke rumah gitu loh. Datang ke rumah dan minta maaf ke saya. Itu terus berjanji mau mengembalikan uang. Akhirnya ya udah Mas, dikembalikan. Kapan? Saya kira kan saya dikembalikan semua gitu loh, ternyata enggak. Jadi dicicil, ternyata dicicil. Nah itu yang mobil. Terus yang masalah lain, setelah didoakan itu saya masih Islam ya, masih agama saya yang lama gitu loh. Setelah itu salah satu tanah laku gitu loh, padahal itu kan tanah-tanah dan lain-lain sebagainya itu sudah didoakan oleh yang teman-teman saya, yang kiai segala macam, sudah mendoakan macam-macam lah, pakai syarat macam-macam. Itu saya tidak membandingkan itu, tidak, tapi kenyataannya seperti ini. Kenyataannya bahwa saya didoakan kok terus itu datang. Jadi saya terus mikir gitu loh, kok beda ya toh, kok beda. Terus saya diajak ke gereja sama teman saya itu tadi. Ketika pendeta itu mau khotbah itu kan nyanyi duluan, biasanya nyanyi dulu. Terus teman saya tak minta itu Alkitab, nanti loh pendetamu khotbah tentang ini. Nah saat itu saya peka, penglihatan saya peka itu waktu di gereja saat itu ya. Cuman saya juga enggak dong
kepekaan saya itu kalau menurut kekristenan kan itu dari iblis ya. Tapi saya juga ilmu-ilmu saya itu kan dari iblis ya. Nah, setelah saya jadi Kristen saya baru tahu gitu loh. Cuman saat saya di gereja penglihatan saya tuh tajam lagi gitu. Nah, saya bisa tahu, oh pendetanya khotbah tentang ini. Saya ada Alkitab itu terus tak kasih pita, ini nanti pendetamu loh khotbah tentang ini. Ya saya cuma duduk lagi kan, terus ternyata benar setelah nyanyi-nyanyi ini kan ada urut-urutannya khotbah kan, nah urut-urutannya ibadah. Nah terus pendeta tuh khotbah, terus bukalah Injil, Alkitabnya itu dibuka. Buka Matius berapa waktu itu ya, saya udah lupa pokoknya ayat-ayatnya apa. Ternyata benar. Nah itu saya buktikan selama 7 kali ibadah. Ibadah itu saya kan ibadah di tempat saya itu ada jam 7, jam 9, waktu itu jam 11 juga ada, jam 1, jam 3, sama jam 6. Jadi 6 kali. Saya kadang berangkat jam 7, kadang jam 9. Gak mesti saya. Pernah saya tuh datang yang jam 6, ternyata yang jam 6 itu anak-anak muda, jadi tuwek dewe sih sudah. Itu waktu saya jadi belum Kristen ya. Terus saya buktikan ayatnya ganti-ganti ya, setiap saya kan 7 minggu, berarti 7 minggu ikut ibadah itu saya buktikan dan itu benar semua. Jadi teman saya juga heran gitu loh, kok bisa tahu tuh Mbak gitu. Ya nggak tahu, tiba-tiba ada tulisan di depan saya dan ini langsung tak pitain kayak gitu. Saya nggak ngerti, berarti mau dipakai Tuhan gitu katanya. Oh gitu, iya maksudnya dipakai Tuhan kayak apa, oh gitu kan. Terus ya mau dipakai Tuhan. Nah terus selama itu kan terus ada pendeta yang ke rumah, yang mantan teroris internasional itu juga dikenalkan ke saya. Jadi mantan-mantan teroris itu ada beberapa, itu dikenalkan ke saya semua. Nah itu yang nginjili saya, mungkin ya tambahan untuk nginjili saya, bukan ini memberi pengertian gitu loh. Terus saya baru cerita kalau saya tuh sebetulnya ditemui Nabi Isa loh, saya gitu. Terus loh kok nggak bilang dari dulu? Ya enggak, aku cuman cari Tuhan kok, saya kok ini kok ketemunya kok Isa. Nah terus tapi saya ngomongnya sama yang mantan teroris itu tadi gitu, yang teroris internasional. Tapi kalau tak suruh kesaksian di ini nggak mau, tak rayu-rayu nggak mau. Nah itu mantan teroris internasional, dia bisa 7 bahasa. Nah terus akhirnya saya ngomong sama temen pendeta itu tadi yang datang itu, saya kok disuruh puasa 3 hari 3 malam. Yang nyuruh Bu, ya itu saya nggak tahu, pokoknya ada sedengar suara, kamu puasa 3 hari 3 malam. Kok itu emang di Kristen ada puasa 3 hari, kok kayak kejawen saya gitu kan. Kan di kejawen kan tuh puasa 3 hari 3 malam namanya ngebleng itu. Nah saya nggak ngerti, ternyata di Alkitab itu ada Ester gitu loh. Lah terus saya disuruh baca Alkitab, dikasih Alkitab, saya disuruh baca, coba Ibu baca ini Ester, ini kitab Ester gini. Terus saya baca, terus disuruh baca Yohanes, terus disuruh baca Matius, tak baca semua itu. Nah itu yang Esternya itu yang utama katanya, pokoknya Ibu baca dulu yang ini gitu, terus nanti baca yang ini. Oh ya, akhirnya saya itu dari kitab Ester itu, berarti Ibu tuh mau dipakai Tuhan katanya gitu kan. Terus akhirnya dari situ saya tuh ditantang gitu loh, Bu, kalau jadi pendetanya tuh ya pintar loh ngomongnya loh. Nggak maksa tuh nggak, jadi gini, Bu, Ibu tuh kalau kan sudah mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kalau belum dibaptis, itu namanya Ibu tuh sudah bikin surat pernyataan, belum ada meterainya. Jadi baptisan itu meterai Bu, belum ada meterai dan belum ditandatangani, kan nggak sah namanya. Kalau cuma menyatakan di dalam istilahnya di dalam hukum itu, kalau nggak ada, cuman bikin pernyataan toktil, nggak ada meterai, nggak ada tanda tangan, kan nggak sah. Oh gitu ya, jadi harus dibaptis itu meterai. Iya, berarti saya jadi Kristen saya gitu kan. Terus
Bukan jadi Kristen, Bu. Ibu tuh jadi pengikut Kristus. Ingat ya, pengikut Kristus. Oh gitu, pengikut Kristus. Terus saya nggak boleh sholat lagi, nggak boleh ini. Silahkan mau sholat, silahkan mau ini, silahkan mau puasa, mau ini. Pokoknya kegiatan yang lama saya boleh gitu loh. Terus oh gitu, ya udah saya minta waktu untuk bisa dibaptis. Akhirnya saya minta waktu 3 hari itu. Saya mikir kan, wong saya guru beberapa ustadz yang hafalan, sama ada beberapa temen gitu loh. Kok ini saya disuruh dibaptis jadi Kristen kan? Nah, logika saya seperti itu. Nah saya minta waktu 3 hari. Cuman saya itu doa, Tuhan, kalau memang ini kehendakmu, biarlah yang terjadi menurut kehendakmu. Saya bilang gitu. Terus nggak sampai 3 hari, besoknya itu langsung Pak, saya minta dibaptis sekarang, saya gitu. Terus akhirnya nggak bisa sekarang, Bu, ada jadwalnya. Jadwalnya itu karena apa? Karena kolam renang itu kita sudah sewa hari gitu. Oh gitu. Nanti kalau Ibu dibaptis besok, itu nanti kalau ada temennya Ibu yang lihat, itu kan di kolam renang di tempat umum, Bu. Kalau misalnya dilihat orang, apa Ibu nggak malu gitu? Oh enggak, saya nggak malu gitu. Tapi ya sempat mempengaruhi saya juga. Dalam hati saya ngomong gitu, tapi dalam hati tuh oh iya, nanti dilihat orang gimana kan gitu dalam hati. Cuman mulut saya itu nggak bisa ngomong kayak gitu. Mulut saya keluarnya, ya nggak apa-apa Pak, kalau ini nggak bisa Bu, soalnya sudah dijadwal harinya ini. Jadi saya tanggal 10 Juni 2011 itu saya dibaptis. Saya lupa harinya apa, itu 10 Juni itu saya dibaptis. Nah seperti itu tentang. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kesaksian yang sangat luar biasa. Dan terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah menyaksikan acara kami ini, yaitu tayangan tentang seorang murtadin yang jadi Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dipakai Tuhan secara luar biasa pada saat ini. Dan kita sudah menyaksikan bagaimana dia di agama lamanya, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika dia dibohongin dan dia bertanya kepada gurunya atau kepada kiainya, Bapak Ibu Saudaraku, namun kiainya atau gurunya tidak memberikan jawaban yang pasti. Akhirnya dia mencari Tuhan yang benar, mencari Tuhan yang sungguh luar biasa dahsyat, mencari kebenaran yang sesungguhnya. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, Yesus datang kepadanya untuk menyatakan dirinya kepada murtadin ini, sehingga murtadin ini mengambil keputusan untuk menjadi Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dan kembar lagi Bapak Saudaraku. Dan saya minta dukungan doa dari Bapak Saudara agar kembarnya juga suatu saat nanti mengenal sang pribadi itu, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Bukan hanya kembarnya saja, tapi keluarganya dan orang lain juga, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Namun sebelum kita mengakhiri tayangan ini, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-13 sampai 21. Firman Tuhan mengatakan demikian. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan
kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Demikian jauhlah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Di sini firman Tuhan yang sangat luar biasa. Bagaimana di sini setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, Yakobus berbicara kepada orang-orang atau kepada bangsa-bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa lain, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan di sini menceritakan bagaimana Allah sudah menunjukkan rahmatnya atau kasihnya yang luar biasa kepada bangsa-bangsa lain. Jadi ingat Bapak Ibu Saudaraku, konteksnya bahwa di sini tertuju kepada Kristus. Bagaimana Kristus telah mati untuk semua orang. Jadi Kristus mati bukan hanya untuk orang Kristen atau bukan hanya untuk orang-orang tertentu, tetapi Kristus mati untuk semua orang. Bukan hanya untuk bangsa Yahudi, bukan hanya untuk bangsa Amerika atau bangsa Indonesia, bukan, tapi semua orang di dunia ini, semua bangsa-bangsa di dunia ini, itu kematian Kristus untuk semua bangsa-bangsa. Sebab di sini mengatakan bahwa Simon menceritakan sejak semula Allah menunjukkan rahmatnya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Memang kalau kita lihat di perjanjian lama bahwa para nabi sudah dinubuatkan tentang kelahiran, kematian dan kebangkitan Kristus, bahwa juru selamat akan datang di dunia ini untuk menembus umat manusia, semua umat manusia. Namun yang selamat hanyalah yang percaya kepada Dia. Ya, kita lihat konteksnya di sini bahwa kematian Kristuslah untuk semua orang, tetapi tidak semua orang selamat. Yang selamat hanyalah orang yang ikut Dia, yang percaya Dia, yang terus setia beriman kepada Dia. Sebab di sini mengatakan di ayat 16 bahwa kemudian ini Yesus, ini perkataan Yesus sendiri, aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Jadi ini perkataan Kristus di sini Bapak Ibu Saudaraku, bahwa di mana pondok Daud yang sudah roboh, sudah hancur, Bapak Ibu Saudaraku, Kristus adalah satu-satunya yang membangunkan kembali pondok Daud yang sudah roboh, yang sudah hancur, dan reruntuhan akan Yesus Kristus bangun kembali dan diteguhkan, dinyatakan kebenaran melalui Kristus itu, kebenaran Allah melalui Kristus, melalui kelahiran kematian Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan.
Jadi dengan hal inilah Bapak Ibu Saudaraku, semua orang, yaitu orang-orang lain, bangsa-bangsa lain akan mencari Tuhan. Dan segala, di sini ayat 17 mengatakan supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Jadi firman Tuhan sudah jelas di sini Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, bahwa semua orang lain mencari Tuhan. Oleh karena Roh Kudus bekerja kepada setiap orang, dan itu saya yakin dan percaya bahwa itu semua karena doa-doa dari Bapak Ibu Saudara yang sudah dipanjatkan setiap saat untuk saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita tahu murtadin ini adalah orang yang dibohongi dan dia mencari kebenaran dan dia bertanya, dan namun Pak Kiainya tidak memberikan jawaban yang pasti atas kebohongan orang-orang tersebut yang membohongi dia, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan betul di sini firman Tuhan mengatakan bahwa supaya semua orang lain mencari Tuhan. Jadi ketika murtadin ini tidak memberi jawaban yang pasti oleh Pak Kiai, dia mencari Tuhan, mau mencari kebenaran yang sesungguhnya, mau mencari Tuhan yang sesungguhnya, yang memberikan jawaban yang pasti kepada dia. Dan akhirnya Tuhan Yesus datang kepadanya untuk menyatakan dirinya dengan berbagai macam cara, sehingga dia boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia percaya dan dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Jadi firman Tuhan yang ayat ke-18 di sini bahwa yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Jadi di sini menjelaskan bahwa tidak boleh tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka yang baru percaya. Untuk itu kita harus tetap terus berdoa dan tetap terus memberitakan Injil keselamatan yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, agar mereka juga dapat mengerti dan memahami dan percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya mereka juga dapat diselamatkan. Dan memang firman Tuhan ini sudah sangat jelas Bapak Ibu Saudaraku bahwa segala bangsa akan mencari Tuhan, dan orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan pasti akan mencari Tuhan ketika dia mau mencari kebenaran yang sesungguhnya, ketika dia mau mencari Tuhan yang dapat mengampuni dosa, yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Karena kita tahu bahwa tidak ada satu orang pun yang sempurna di dunia ini. Namun Tuhan sudah memberikan jaminan, yaitu Yesus Kristus sebagai hadiah yang diberikan kepada manusia dengan cuma-cuma, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, apakah mereka mau percaya atau tidak? Kalau saya dan Bapak Ibu Saudara udah pasti ada di dalam kerjaan surga, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang dapat mengampuni dosa, yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa, yang dapat membawa manusia ke dalam surga. Tapi marilah kita juga harus memiliki hati yang berbelas kasihan, merindukan
saudara-saudara kita juga yang belum mengenal, agar mereka boleh percaya akan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita doakan supaya mereka mengalami kuasa Tuhan melalui mujizat, melalui penglihatan dan mimpi, agar mereka dapat percaya, mengenal, dan nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan di muka bumi ini, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Jadi kita tahu bahwa semakin hari semakin banyak orang yang datang kepada Tuhan oleh karena dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara, dan oleh karena pemberitaan firman dan Roh Kudus pasti bekerja kepada mereka, dan hanya Roh Kuduslah yang membuat mereka melihat terang itu, mengenal kebenaran itu, terus mempercayai akan Tuhan. Jadi kita hanya sebagai alat, memang tugas dan tanggung jawab kita harus memang beritakan kabar keselamatan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Jadi saya mengajak seluruh Bapak Ibu Saudara agar kita mengambil bagian dalam pemberitaan Injil ini, supaya Injil ini dikenal oleh banyak orang dan didengar oleh banyak orang, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Di 1 Korintus pasal 13 di sini ayat yang ke-4 sampai yang ke-8 di sini mengatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kasih memang harus kita sampaikan kepada mereka yang kita dapat dalam Kristus, bahwa kasih itu memang harus sabar, murah hati, dan tidak boleh cemburu. Jadi ayat kuncinya di sini di ayat 13 bahwa demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang saya mengajak untuk bagaimana kita memancarkan kasih yang daripada Kristus, agar mereka melihat betapa spesialnya kita memiliki kasih yang gak ada tandingnya, yang berasal daripada Kristus. Dan kita memiliki pengharapan yang pasti dalam Kristus. Kita memiliki iman yang tidak goyah dalam Kristus. Untuk itu, bagaimana caranya supaya hidup saya dan Bapak Saudara bisa memancarkan kasih itu yang paling besar di antara ketiganya, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara agar kita ini tetap terus menjadi sinar atau menjadi terang, menjadi garam
dimanapun kita berada, dimanapun kita berkumpul, disitulah kita membahas tentang kebenaran yang hanya ada dalam kitab Injil, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita harus memang mencari celah bagaimana cara supaya Kristus dapat diberitakan, atau Injil yang kekuatan Allah dapat diberitakan kepada mereka yang belum mengenal. Dan memang kita diajarkan agar kita hidup dalam kasih, tidak boleh sombong. Kita harus tetap hidup rendah hati, harus hidup bersama dalam Kristus. Tidak boleh mencari keuntungan sendiri, tapi kita harus hidup sesuai dengan kasih karunia Allah. Itu bagaimana Kristus mempersatukan kita menjadi satu keyakinan, mempersatukan kita dalam surga menjadi satu iman, mempersatukan kita menjadi orang yang hidup dalam kasih Kristus. Jadi saya rindu agar Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan kami ini boleh juga mengambil bagian untuk memberitakan kabar baik, untuk terus mendukung pelayanan para hamba Tuhan yang mengambil bagian, yang mengorbankan waktunya, tenaganya untuk memberitakan Injil. Dan jangan lupa untuk terus dukung kami Bapak Ibu Saudaraku dengan like, komen, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya kepada teman Bapak Ibu Saudara, agar melalui kesaksian dan firman Tuhan lewat channel ini mereka juga dapat diberkati dan iman saya dan Bapak Saudara semakin kuat dan teguh dalam Yesus Kristus, dan kita terus mempermuliakan Allah melalui hidup kita dimanapun kita berada. Dan mungkin sampai di sini tayangan kami Bapak Ibu Saudaraku, dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.